Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat malam, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan teruskan pelayanan kita dalam kebaktian pendalaman Alkitab lewat online. Tetapi kita bersyukur karena waktu yang Tuhan beri, kita masih dapat melebarkan kerajaan Tuhan, memberitakan firman-Nya. Kita menyerahkan pelayanan dalam tangan Tuhan. Sebelum itu mari kita akan puji Tuhan dengan satu pujian. Sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara-saudara, pujian ini pujian yang sangat memberi kita pengharapan dan penghiburan. Sebab Dia hidup. Yesus bangkit dari antara orang mati, yang kita akan rayakan di dalam minggu ini, dalam minggu Paskah ini, saudara. Dan malam hari ini kita akan merenungkan tentang kebangkitan. Kebangkitan kita, orang percaya, akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan. Tetapi dasar daripada kebangkitan ini adalah karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan masuk di dalam doa. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena
ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu sebab kan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, inilah nyanyian pengharapan, nyanyian iman percaya kami. Sebab Engkau hidup, bangkit dari antara orang mati, memberikan pengharapan, membuat hari esok kami penuh dengan pengharapan. Bapa di dalam sorga, malam ini kami bersekutu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab itu kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengajar kami, memberitahukan kami perkara-perkara yang tersembunyi. Dan Engkau akan menuntun, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Bapa, terima kasih. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Darah anak domba Allah yang berkuasa. Dan terhadap kuasa roh jahat, roh najis yang coba untuk mengganggu dan mencuri firman-Mu. Kami ikat Engkau di dalam nama Yesus. Dan dalam kuasa darah anak domba Allah kami hancurkan. Dan kami perintahkan untuk berdiam diri dan meninggalkan ruangan ini, meninggalkan areal di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih banyak karena Engkau memberikan kami otoritas orang percaya mengusir setan. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan petang malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, petang hari ini pelajaran kita dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 atau ayat 15 sampai ayat 18. Berkaitan dengan kebangkitan orang percaya atau kebangkitan pada waktu kedatangan Tuhan. Ya, bertepatan dengan minggu ini adalah Minggu Paskah. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah kebangkitan Tuhan. Bab itu tepat waktu ini kita akan sama-sama mempelajari tentang satu esensi daripada iman percaya Kristen atau kebangkitan itu, saudara-saudara, merupakan esensi daripada keselamatan kita. Artinya apa, saudaraku? Ya, keselamatan kita itu semata-mata didasarkan pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Andai kata Tuhan Yesus datang, kita rayakan hari Natal, Dia disalibkan,
tetapi tidak bangkit, saudara, maka Alkitab mengatakan iman kita menjadi sia-sia. Kita akan tetap tinggal di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu merupakan satu bukti kemenangan kuasa Allah. Dan Alkitab mengatakan Yesus diserahkan karena dosa kita, tetap dibangkitkan untuk membenarkan kita. Oleh karena itu, pelajaran atau tema, topik tentang kebangkitan ini merupakan satu topik sentral daripada iman dan keselamatan orang Kristen. Bab itu mari saudara malam ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika, kelanjutan dari pelajaran yang lalu. Yang lalu kita baca ayat yang ke-13 dan 14, itu tentang orang yang sudah meninggal. Dan itu minggu lalu kita sudah bahas, kita sharingkan, tetapi kelanjutan daripada ayat itu, ayat 15 dan sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oh puji Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini secara kehidupan sehari-hari, jemaat Tesalonika memang merasa, saya sudah pernah uraikan di atas bahwa jemaat ini lahir dan bertumbuh di dalam penindasan penganiayaan. Andai kata mereka tidak mempunyai pengharapan, saudara-saudara, mereka pasti frustrasi dan putus asa. Sebab itu, saudara, maka Paulus katakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Perkataan apa yang bisa menjadi penghiburan, pengharapan bagi orang-orang yang tertindas seperti jemaat Tesalonika ini? Perkataan-perkataan adalah tentang orang yang sudah meninggal, ada pengharapan. Pengharapannya apa? Kalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, maka orang yang percaya kepadanya akan dibawa Allah besar. Itu firman Tuhan pada minggu yang lalu. Perkataan ini sangat memberikan penghiburan bagi orang-orang yang menghadapi masa sukar. Andai kata kita mati di dalam Tuhan, kita tidak kecewa karena di balik kematian kita ada mahkota yang disediakan. Tetapi perkataan yang kedua adalah tentang kebangkitannya orang mati. Dan kebangkitan ini dikaitkan dengan hari kedatangan Tuhan. Dan inilah kalimat atau kata-kata yang dapat menghiburkan, memberi pengharapan kepada anak-anak Tuhan. Sebab itu
saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan topik ini, yaitu tentang kebangkitan. Adalah satu sentral iman percaya, atau katakan esensi daripada keselamatan kita. Pokok saudara-saudara, tanpa ada kebangkitan kita tidak mempunyai masa depan. Kita tidak mempunyai pengharapan. Seperti orang Korintus berkata, andai kata tidak ada kebangkitan, wah kita lebih baik makan minum karena kita besok mati. Habis perkara, tidak ada cerita lagi. Tetapi saudara, Rasul Paulus menguraikan dengan begitu jelimet, dengan begitu teratur di dalam 1 Korintus 15 tentang pentingnya pengajaran tentang kebangkitan ini. Bagaimana anak Tuhan, orang Kristen harus mengerti bahwa kita tidak hidup sia-sia di dunia ini, tetapi ada kebangkitan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita membaca di sini tadi dalam ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Ini kukatakan dengan firman Tuhan. Artinya Paulus bicara bukan hanya dari pendapatnya dia, asumsinya dia, tetapi dengan firman Tuhan. Artinya dasar daripada pengajaran, dasar nasihat Rasul Paulus itu firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Apa itu? Dikatakan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara, ini Paulus bicara kepada orang-orang jemaat Tesalonika menyangkut tentang kedatangan Tuhan. Pada waktu kedatangan Tuhan ada dua peristiwa yang penting, yaitu waktu sangkakala ditiup, malaikat berseru, maka akan terjadi sesuatu, yaitu orang-orang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dulu, dan setelah itu maka kita yang masih hidup ini, karena kita belum mati, kita tidak akan dibangkitkan, tetapi diubah. Tubuh kita yang fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang fana ini sangat dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Kita tidak bisa melompat sejauh 1 meter atau 3 meter untuk tidak jatuh. Tetapi tiap-tiap kita mesti kembali ke tanah karena ada daya tarik bumi. Tetapi pada waktu kedatangan Tuhan, di mana sangkakala Allah ditiup, orang-orang yang masih hidup ini akan naik ke udara. Dalam kondisi fisik, tetapi bukan fisik tubuh yang fana, tetapi tubuh kemuliaan. Nah, itulah pengharapan kita, saudara-saudara. Luar biasa. Oleh karena itu, tema ini memang tidak sederhana, tetapi penting. Dan karena itu kita perlu tahu. Aku katakan ini, saudara-saudara, dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini kebenaran firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi peristiwa ini waktu kedatangan Tuhan, saudara-saudara, akan terjadi kebangkitan orang-orang percaya
saleh-saleh Tuhan yang sudah tidur beristirahat berabad-abad akan dibangkitkan. Saudaraku, dibangkitkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan setelah itu menyusul pada saat yang hampir bersamaan, bahkan dalam sekejap, Paulus berkata, kita yang masih hidup akan diubahkan. Saudara, puji Tuhan. Pada petang hari ini kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu tentang kebangkitan orang mati. Saudara, tadi saya sebutkan bahwa kebangkitan kita gereja Tuhan atau kebangkitan kita orang percaya, ini dasarnya karena Kristus bangkit dari antara orang mati. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita juga tidak mempunyai pengharapan akan bangkit. Saudaraku, kita akan membaca secara runut di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus 15. Kita akan membaca tidak ayat demi ayat seluruhnya, tapi bagian-bagian tertentu akan kita baca dan kita akan sama-sama pelajari. 1 Korintus 15, saudaraku, kita membaca pada ayat yang kedua dan ketiga. Demikian bunyinya. Satu Korintus 15, ya, ayat demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, jadi Paulus ini kan pemberita Injil. Ya, dia hidupnya untuk pemberitaan Injil. Dia bilang, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Maka kepada orang-orang Korintus dia memberitakan Injil. Dan dikatakan oleh Injil itu kamu selamat. Lah Injil itu apa, saudaraku? Injil itu bukan buku berupa kitab perjanjian baru itu saja. Tetapi yang dimaksud Injil di situ, ayat yang ketiga saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku telah terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara, ini Paulus katakan yang paling penting dari Injil itu kuberitakan adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus yang disalibkan karena dosa-dosa kita, menebus dosa kita, mengadakan grafirat pengampunan dosa. Tetapi dia mati dikubur, bangkit, saudaraku. Kubur kosong dan dia tidak ada lagi. Nah, kebangkitannya itu yang menjadi bukti bahwa dia telah menang dan menyelesaikan semua pekerjaan penyelamatan, menjadi meterai kemenangannya. Nah, berdasarkan ini maka Paulus mengatakan, kamu diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, persoalannya sekarang, saudara, rupanya di Korintus itu ada beberapa kelompok atau beberapa orang, ya, karena mereka menganggap tidak ada kebangkitan.
Tidak heran saudara-saudara, di antara orang Yahudi sendiri ada satu mazhab kelompok yang tidak percaya akan kebangkitan itu, yaitu orang-orang Saduki. Padahal orang-orang Saduki itu adalah termasuk dinasti atau keturunan Harun. Mereka merasa mempunyai hak untuk menjadi imam-imam, tetapi mereka tidak percaya kebangkitan. Dan itu kita bisa bahas pada waktu tersendiri. Tetapi dalam agama Yahudi ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Herodiani. Nah, di antara mereka itu orang Saduki tidak percaya kebangkitan, tetapi orang Farisi percaya. Ya, jadi tidak heran kalau ada pendapat-pendapat manusia tidak ada kebangkitan, termasuk orang Korintus. Ya, orang Korintus yang memang tadinya tidak percaya Tuhan, tidak mengerti tentang hal ehwal kematian dan kebangkitan Yesus, tentu ada guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan tidak ada kebangkitan. Tetapi Paulus katakan, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka kita ini sia-sia iman kita. Ya, saya membacakan itu saudaraku di dalam 1 Korintus 15 ini ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Demikian. Tetapi andai kata, ini andai kata, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam terjemahan lama mengatakan sia-sia iman kamu. Jadi ibadah kita ini akan sia-sia andai kata Kristus tidak bangkit. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, kalau kita tidak percaya ada kebangkitan dan Yesus tidak bangkit, kita juga tidak akan bangkit. Maka dikatakan kalau kita hanya percaya Tuhan hanya selama kita hidup di dunia ini, itu kita menjadi orang yang paling malang, paling rugi. Itu ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata demikian, saya sebutkan saudaraku ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, percuma kita percaya Tuhan Yesus kalau kita tidak ada kebangkitan. Puji Tuhan. Tetapi ayat yang ke-20 berkata, tetapi yang benar, ini yang benar. Ini yang benar. Ada paham-paham di Korintus mengatakan tidak ada kebangkitan. Tetapi ini yang benar, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ini yang benar, Kristus bangkit. Saudara, sebab itu tadi kita menyanyikan, sebab dia bangkit, dia hidup, ada pengharapan bagi kita. Oh puji Tuhan saudaraku. Jadi ini dasar iman kita, dasar kepercayaan kita. Yesus itu mati untuk dosa kita, tapi dia bangkit, menang atas maut dan neraka. Dan itu menjadi satu dasar iman kita, kita ada pengharapan. Saudara, dan berdasarkan pengajaran ini, maka Paulus mengajarkan bahwa karena Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Yesus juga bersaksi di dalam Yohanes 11 dikatakan, aku ini kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya kepadaku akan bangkit atau akan hidup. Oh puji Tuhan.
Saudara, jadi kebangkitan Yesus, perayaan Paskah itu sangat esensial, saudaraku. Jadi mari kita akan memasuki Paskah ini dengan suatu pengharapan, suatu optimisme yang kuat, saudaraku. Kita mempunyai satu masa depan yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, saudara, kalau ada kebangkitan itu bagaimana kita akan dibangkitkan? Nah itu di dalam 1 Korintus ini, saudaraku, pasal 15 ya. 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal yang ke-15 ini kita akan membaca ayat 35 ya. 35 demikian bunyinya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dengan tubuh, apakah mereka akan datang kembali? Nah ini kan pertanyaan manusiawi yang logis. Manusia mati kan kembali menjadi tanah. Tiap ada pemakaman kan pendeta atau gembala yang manusia diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah. Jadi tubuh yang dikuburkan itu dalam waktu tertentu, saudaraku, akan hancur menjadi tanah. Lantas pertanyaannya, bagaimana akan dibangkitkan? Apakah tubuh itu akan dikembalikan? Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Hei orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan biji yang lain. Saudara, Paulus memberikan satu gambaran yang cukup ilmiah di sini. Kalau kita tanam jagung, kita tidak menanam batang jagung, tetapi biji jagung. Ya, kalau kita akan menanam padi, kita tidak menanam batang padi, tetapi biji padi yang kita tabur menjadi benih. Sehingga saudara-saudara, dari biji itu akan keluar tubuhnya. Ini gambaran yang cukup rasional begitu, cukup ilmiah. Nah begitu juga Paulus katakan, kita itu tubuh kita hancur menjadi tanah. Nanti Tuhan bangkitkan bukan tubuh yang kita tanam itu, saudara, tetapi Tuhan berkuasa mengadakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak fana, dan itulah yang akan dibangkitkan. Saya bacakan ya ayat berikutnya. Tetapi Allah memberi kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Demikian juga kita manusia. Yang kita tanam itu tubuh yang binasa, jadi tanah. Tapi waktu kebangkitan, kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak lagi terpengaruh oleh gravitasi bumi, tetapi tubuh yang bisa terangkat ke surga. Alkitab mengatakan seperti tubuh Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa tanah air kita ada di surga. Dari sana kita menantikan juru selamat kita Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Seperti tubuh Kristus yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu tubuh kemuliaan. Nah pertanyaannya, kapan itu terjadi? Saudara? Ya, kapan terjadi? Tadi dalam Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, pada waktu Tuhan sendiri turun dari surga, pada waktu bunyi sangkakala,
waktu malaikat berseru, tanda dibunyikan, Tuhan sendiri turun dari surga, waktu itu yang terjadi. Jadi kapan terjadinya, saudaraku, itulah waktu kedatangan Tuhan. Nah, saudara, kita akan membaca ini di dalam 1 Korintus 15 ini ya, saudaraku ya. Ayat yang ke-50 dan 51. Saya bacakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini pernyataan Rasul Paulus. Daging dan darah. Itu tubuh kita yang sekarang ini, saudara. Ini tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Artinya tidak bisa masuk surga ini, saudara-saudara. Tetapi tadi dikatakan Tuhan memberikan kita tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak fana, tubuh yang tidak binasa. Tubuh yang akan binasa ini adalah tubuh dari tanah liat yang pertama dibangunkan atau dibentuk oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan membaca 1 Korintus 15 ini, ayat 51, demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Ini pernyataan firman Tuhan. Rasul berkata, kita akan diubah. Ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri atau trompet atau sangkakala yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Ini kebangkitan orang mati. Sama seperti yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 tadi. Waktu Tuhan datang, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak binasa, tubuh kemuliaan. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, puji Tuhan. Dan kita akan diubahkan dalam waktu sekejap. Ini yang akan terjadi, saudara, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan. Dan inilah pengharapan orang-orang percaya. Sebab itu, saudara-saudara, pengajaran yang indah pada petang malam hari ini tidak cukup dalam waktu 1 jam kita akan membahas tentang fakta-fakta kebangkitan. Tetapi mari kita membaca firman Tuhan dan cari referensi-referensi tentang kebangkitan itu. Dan begitu banyak. Karena apa? Alkitab seluruhnya itu memberitakan tentang hal ini. Kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi hal yang sangat penting yaitu kapan kebangkitan itu terjadi. Yaitu pada waktu kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi kita mengatakan bahwa pada waktu sangkakala berbunyi, Tuhan sendiri akan turun. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan dia waktu itu orang-orang mati akan dibangkitkan, tetapi dikatakan mereka akan terangkat di angkasa. Ya, mungkin baik kita baca, saudaraku ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru,
dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, inilah pengharapan yang sangat luar biasa. Mengapa kita anak Tuhan, orang Kristen, mau menderita, mau pikul salib sekarang, mau tidak menikmati dunia ini? Karena kita punya pengharapan ini. Pengharapan kita waktu Tuhan datang, kita akan diangkat. Orang yang mati bangkit akan diangkat. Dan kita yang hidup diubahkan, kita juga diangkat. Bersama-sama Tuhan di angkasa, dikatakan di sini. Bersama-sama Tuhan di angkasa. Dan ini yang perlu saudara-saudara pahami, Tuhan akan datang di angkasa, di udara. Tidak datang ke bumi untuk menjemput kita, tapi kita akan diangkat. Kita akan naik ke udara, bertemu Tuhan di udara. Maka dalam Pantekosta lama adanya ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya. Ada nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar, yang dipimpin oleh anak Allah. Saudara, itulah pengharapan kita orang Kristen. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Mengapa di udara, saudaraku? Nah, itu firman Tuhan mengatakan gitu. Tetapi ada ayat lain firman mengatakan Tuhan akan datang di muka bumi. Dan itulah sebabnya maka sering saya menyampaikan bahwa hari kedatangan Tuhan itu 2 tahap. Tahap yang pertama, Tuhan datang di udara, menjemput gereja Tuhan. Saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang saleh yang hidup berkenan kepada Tuhan akan diangkat bersama. Saudara, tetapi nanti setelah itu, ya ini ada satu topik yang lain lagi, yaitu bahwa setelah Yesus datang ke udara menjemput kita semua, bumi ini akan dikuasai oleh satu penguasa dunia baru atau dunia, ya katakan pemimpin dunia yang lain, itulah yang namanya Antikris. Dia akan memerintah bumi ini dengan kewenangannya, tetapi gereja Tuhan sudah diangkat waktu itu. Nah, ini disebutkan dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Ya, 2 Korintus pasal yang kedua. Kalau gereja Tuhan yang menahan itu diangkat, disingkirkan, maka penguasa dunia ini akan bersinga maharaja di sini, dan dia akan merajalela, akan sewenang-wenang, tetapi hanya 3,5 tahun. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang bersama orang-orang kudus ke bumi. Nah, disitulah dia datang sebagai raja, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi saudara, mungkin ayat itu sudah sering saya sampaikan, tetapi mungkin perlu dibaca sekali lagi. Ya, jadi Yesus datang yang pertama ini, yaitu datang sebagai menjemput mempelai perempuan, itu datangnya disebutkan dalam 2 Petrus pasal 1, itu seperti terbitnya bintang, ya. Mari saya bacakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Demikian ya saudara. Atau saya baca mulai ayat yang sebelumnya supaya mengerti topiknya ini. Ya.
Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah, ini tentang kedatangan Tuhan. Dan itu diberitakan lewat satu penglihatan waktu Petrus, Yohanes, Yakobus bersama Tuhan Yesus berdoa di puncak gunung, Gunung Tabor, gunung yang sangat tinggi. Dan pada waktu itu Musa dan Elia diperlihatkan bersama-sama Tuhan Yesus. Dan waktu itulah ada berita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini Petrus berkata, itu kemuliaan yang akan dinyatakan waktu Yesus datang kembali. Bab itu tentang kedatangan Tuhan itu bukan dongeng isapan jempol, tapi satu kebenaran. Dan dia berkata, kita makin diteguhkan oleh nubuatan-nubuatan itu. Dan kita harus memperhatikan seperti kita memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Oh saudara-saudara, pada waktu kegelapan dunia ini begitu rupa, ini pelita yang bercahaya ini sangat penting. Itulah firman. Daud berkata dalam Mazmur 119, dikata, firman itu pelita bagi kakiku, suluh pada jalan. Maka kita perlu memperhatikan, membaca firman Tuhan. Kita perhatikan terus, saudaraku. Dikatakan sampai bintang timur terbit. Nah, ini ada kalimat bintang timur terbit. Berulang kali juga saya sampaikan bahwa bintang timur itu terbit pada waktu saat dini hari. Masih fajar gelap, saudara-saudara. Dia itu terbit, tidak semua orang tahu. Hanya orang yang menunggu, orang yang berjaga-jaga. Oh, ini bintang timur terbit. Dan kita gereja Tuhan dianjurkan atau diminta kita memperhatikan firman Tuhan sampai bintang timur terbit. Yaitulah kedatangan Tuhan di awan-awan tadi. Ya, dia seperti pencuri, tidak semua orang tahu datang. Tetapi kedatangan Tuhan yang berikutnya sebagai raja di atas segala raja yang akan mendirikan kerajaan di bumi disebut sebagai matahari kebenaran. Saudara, istilah bintang timur dan matahari itu sudah begitu nyata ya, perbedaan waktu dan keadaan. Bintang timur terbit waktu masih sunyi, hanya beberapa orang yang tahu. Tetapi matahari terbit waktu siang, semua mata bisa melihat. Nah, kedatangan Tuhan itu begitu. Yang seperti bintang timur itu, Tuhan datang seperti pencuri, tidak semua orang tahu. Tetapi yang seperti matahari kebenaran, dia datang, semua mata akan melihat. Nah, kita akan memeriksa ayat itu, saudara-saudara, bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri, tetapi
yang kedua Tuhan datang, semua mata akan melihat. Mari kita akan membaca itu di dalam surat Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi. Lihatlah, ia datang dalam awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata. Nah, waktu datang sebagai bintang timur, tidak semua mata melihat, hanya orang yang percaya. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Maksudnya bangsa Israel akan tahu, akan melihat kedatangan Tuhan itu. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ini kedatangan Tuhan yang dilihat oleh semua mata. Maleaki berkata itu adalah matahari kebenaran. Ya, dia datang dalam murkanya untuk menghancurkan iblis dan segala pengaruhnya, antikris, tetapi dia akan datang untuk mendirikan kerajaan. Pada waktu itu orang-orang yang percaya kedatangan Tuhan itu bagaikan matahari kebenaran. Kita akan membaca itu dalam kitab Maleaki, ya. Maleaki pasal yang ke-4, ya. Maleaki pasal yang ke-4. Ayat 1 dan 2, demikian bunyinya. Maleaki hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan orang-orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang. Itulah firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya lagi akar dan cabang mereka. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, tahap kedua ini, saudara, dia bukan datang dalam kepermaian begitu, tapi digambarkan seperti api yang menyala, murka Allah, sehingga orang fasik, orang-orang yang tidak percaya akan hangus oleh kedatangannya. Dan ini dikonfirmasi di dalam surat Tesalonika, bahwa kedatangan Tuhan itu seperti api yang menyala, menghanguskan musuh-musuhnya, orang yang tidak percaya akan Injil. Nah, waktu itu orang benar di mana? Sudah berada di surga atau berada di bersama-sama Tuhan, dan dia akan turun bersama-sama. Saudara-saudara, ini orang benar, ya. Kemudian ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, ini gambaran orang benar nanti akan ada kegembiraan luar biasa. Bagi orang fasik, kedatangan Tuhan itu akan seperti api yang menghanguskan, akan membinasakan. Tetapi bagi orang benar, itu matahari kebenaran, merupakan cahaya terang, di mana orang benar akan keluar dari kandang seperti anak lembu. Saudara tahu kalau anak lembu pedet itu kalau keluar, wah, loncat-loncat, ada kegirangan. Dan begitu nanti orang benar akan terjadi. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya mengucap syukur pada menjelang Paskah ini, ada kesempatan baik untuk memberitakan berita firman Tuhan lewat
pendalaman Alkitab ini. Yang tepat pada waktu ini kita membahas 1 Tesalonika 4 ayat yang ke 13, 14, 15, 16 sampai 18. Tadi Rasul Paul berkata, hiburkanlah kamu satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu ada dua tema. Paulus bicara tentang orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Tetapi tema kedua tentang kedatangan Tuhan, di mana orang-orang yang akan dibangkitkan dan orang-orang akan diubahkan hidupnya. Ini suatu pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, walaupun saya tidak bisa menguraikan secara detail karena waktu dan keadaan, tetapi mari kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Setia dalam arti kita memelihara kehidupan kita, tetap berkenan kepada Tuhan. Dan saya akan mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan membaca di dalam surat Yohanes 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-28. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28, ya. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Ini nasihat. Mari kita tetap tinggal di dalam dia. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, keluar dari persekutuan kita. Pada waktu Tuhan datang, kalau kita tidak didapati bersama-sama, kita mungkin akan ketinggalan. Seperti yang tersurat di dalam Matius 24 maupun dalam Lukas 17 itu. Ada dua orang di ladang, satu dibawa, satu ditinggalkan. Bahwa itu kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, kita harus setia. Tetap tinggal dalam artinya, firman-Ku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Artinya kita itu menyatu, manunggal bersama Tuhan. Oh puji Tuhan, saudaraku. Dan kita itu, kalau Tuhan datang, kita akan diubahkan. Ya, selanjutnya pasal 3 ayat 1 demikian. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita belum tahu bagaimana, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, ini mengacu pada 1 Korintus 15 ayat 51 tadi. Juga 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16-17. Bahwa pada waktu Yesus datang, kita akan diubahkan. Dari tubuh yang fana, tubuh yang bisa binasa menjadi tubuh yang tidak binasa. Dan di sini katakan, kita akan diubahkan. Kita akan menjadi sama seperti dia. Waktu dia datang, saudaraku, kita akan menjadi sama seperti dia.
dan kita akan sama keadaannya. Seperti Paulus tulis dalam Filipi, kita akan diubahkan tubuh yang hina, diubah menjadi tubuh yang mulia. Nah, ini ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Nah, ini yang indah, saudara. Tiap anak Tuhan yang mempunyai pengharapan tentang kedatangan Tuhan ini, tentang kehidupan yang akan diubahkan, tentang kebangkitan orang yang saleh, dia akan menyucikan, hidup dalam penyucian, hidup dalam kesucian, sehingga kita didapati tidak cacat celah di mata Tuhan. Demikian juga Paulus tulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 27. Kita berdiri di hadapannya tidak cacat celah, tidak noda, tidak kerut, tetapi kudus dan berkenan. Untuk itu maka dalam ayat 20 kita dikuduskan, dimandikan oleh air firman. Dengan demikian kita diperhadapkan kudus tidak bercacat. Bab itu betapa pentingnya, saudara. Kita tinggal dalam Tuhan, firman-Nya di dalam kita. Firman-Nya yang menguduskan kita. Saudara-saudara, saya sungguh merasa bersyukur malam ini dapat memberitakan, mengabarkan ini. Seperti Petrus berkata, ini bukan isapan jempol, tetapi firman Allah mengatakan demikian. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita. Kita berjaga-jaga tentang hari kedatangan Tuhan ini. Ini waktunya sudah begitu dekat, waktunya sudah begitu rupa, tanda-tanda sudah menyatakan. Tetapi saudara, tadi saya kasih ingat bahwa dasar esensi keselamatan kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab itu ketika kita akan memasuki masa raya Paskah ini, mari kita rayakan dengan sukacita, kita rayakan dengan kegirangan, dengan iman yang penuh. Betapa indahnya Yesus yang telah bangkit dari kubur memberikan kita pengharapan. Hari esok yang penuh pengharapan. Hidup kita menjadi berarti karena Dia hidup. Oh puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dia yang telah bangkit dan menang untuk kita. Haleluya. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Ia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan. Sebab Dia Tuhan, Dialah Tuhan. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan.
Saudara-saudara, saya ulangi bahwa pengajaran tentang kebangkitan ini merupakan satu sentral daripada pengajaran keselamatan dan esensi yang begitu kuat. Keselamatan kita, pengharapan kita, masa depan kita sangat ditentukan oleh kuasa kebangkitan ini. Andai kata Yesus tidak bangkit, kita punya iman sia-sia. Dan kalau kita tidak bangkit, maka iman kita juga sia-sia. Kita tidak mempunyai bagian apa-apa. Kita orang yang paling malang dan celaka. Tetapi yang benar, Alkitab mengatakan, Yesus sudah bangkit. Dan karena Yesus bangkit, kita akan bangkit menurut gilirannya. Dengan cara apa kita bangkit? Yaitu dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang dari darah daging sekarang ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Tidak masuk surga. Tetapi yang akan masuk surga, tubuh kemuliaan, tubuh rohani yang Allah akan berikan bagi kita. Oh puji Tuhan, saudaraku. Mari kita akan nyanyikan sekali lagi, kita akan masuk di dalam doa. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami bersyukur, kami bangga mengenal Engkau Tuhan. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Engkau sudah datang ke dalam dunia menjadi korban penebus dosa. Engkau mati di kayu salib, dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Engkau bangkit. Engkau menang atas maut dan neraka. Dan itu sebabnya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur karena firman-Mu juga memberitakan kepada kami bahwa kebangkitan Tuhan merupakan dasar yang kuat bahwa kami juga akan dibangkitkan pada kedatangan-Mu nanti di udara. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan kami yang masih hidup waktu kedatangan Tuhan akan diubahkan. Begitu firman-Mu mengajar kami. Sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur mengenal Engkau Tuhan yang heran. Sebab itu kami berdoa Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketekunan untuk dapat bertekun di dalam Engkau. Supaya kami didapati tinggal di dalam Tuhan.
supaya waktu kedatangan-Mu pada kali yang kedua, Engkau dapati kami berada di dalam Engkau. Dan kami boleh bertemu Tuhan di udara, menyongsong Tuhan di udara, bersama-sama Tuhan senantiasa. Bapa, inilah penghiburan bagi kami. Gereja Tuhan yang saat ini mengalami banyak tindasan, mengalami tekanan-tekanan yang berat. Tapi kami ada pengharapan di dalam Engkau. Kami mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Tuhan, terima kasih. Kami doakan seluruh jemaat-Mu yang mendengar berita ini. Bangkitkan pengharapan mereka. Bangkitkan gairah mereka untuk tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami mau mengambil bagian di dalam berbagai-bagai pelayanan. Karena firman-Mu mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih lelah kami, jerih payah kami tidak sia-sia karena ada kebangkitan. Semua yang kami lakukan ada pahalanya. Sebabnya Tuhan, kami doakan seluruh jemaat-Mu, buat mereka menjadi jemaat yang aktif, jemaat yang giat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena semua yang kami kerjakan tidak akan hilang, tetapi ada pahala di dalam surga. Bapa, terima kasih Engkau menyempurnakan pelayanan pada hari ini, dan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar. Tuhan menyempurnakan, karena di atas korban-Mu kami taruhkan dan kami alaskan. Segala puji bagi Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya berkat anugerah, damai sejahtera turun atas seluruh jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.